Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Semoga sehat selalu. Mungkin kita di sini dari kelompok berbagai macam kelas ya. Yang pertama mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari saya sendiri mungkin ya. Iqbal Zulfami Rahmat dengan NIM D1A019007. Mungkin dari Mas Adam Musada silakan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Adam Musada, NIM D1A019121. Oke, mungkin selanjutnya Mas Raffi Pratama, monggo. Ya, selanjutnya saya Muhammad Raffi Pratama dengan NIM D1019147 dari kelas C. Dan ada satu anggota juga yaitu Ika Laili Zakiah di 1A020063 yang kebetulan berhalangan hadir. Dan yang terakhir, monggo dari Mas Dimas Sidik Darmawan. Perkenalkan, nama saya Dimas Sidik Darmawan dengan NIM D1A019109. Oke, kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan inovasi makanan tradisional mendoan bakar dengan berbagai varian rasa. Mungkin nanti di sini kami akan menjelaskan apa sih latar belakang, strategi pemasarannya seperti apa, pengembangan usahanya seperti apa, langkah usaha produksi dan analisis usaha. Mungkin bisa di next Mas Raffi. Monggo untuk latar Pertama, belakang, silakan dari Mas Adam Musada. baik, bagian pertama adalah latar belakang. Purwokerto yang disebut sebagai kota satria adalah kota strategis baik dari sisi masyarakat dan lokasinya. Masyarakat Purwokerto gemar berkuliner makanan dan cemilan. Makanya di daerah banyak sekali kafe, angkringan, dan ruko-ruko yang berwirausaha kuliner dikarenakan lingkungannya yang strategis. Lingkungan mahasiswa juga menjadi salah satu daya tarik juga bagi penjual yang untuk berjualan di sekitar Purwokerto, khususnya Purwokerto Utara yang dekat dengan Universitas Jenderal Sudirman. Banyak dari kalangan remaja yang menjadi sasaran pembeli dan lokasinya yang strategis dapat dimanfaatkan untuk segmentasi pasar. Mendoan bakar merupakan inovasi baru yang akan hadir di tahun 2022. Gorengan mendoan seringkali dinikmati dengan cabai rawit dan sambal kecap dengan menerapkan inovasi baru yang belum pernah ada di Purwokerto. Mendoan bakar akan menjadi pusat perhatian kuliner masyarakat di kalangan semua usia, dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Masyarakat Banyumas sangat gemar mengonsumsi mendoan, apalagi jika disajikan secara hangat dapat menambah cita rasa tersendiri. Dengan inovasi dari mendoan bakar yang dibuat dengan berbagai rasa yang unik dan juga yang dijual dengan harga ekonomis akan menambah daya tarik bagi masyarakat dan menjadikannya sebagai makanan favorit. Oke, Cukup. terima kasih Mas Adam yang sudah menjelaskan mengenai latar belakang. Untuk selanjutnya mengenai strategi pemasaran, mangga dari Mas Dimas Sidik. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Untuk melancarkan usaha serta menarik minat calon pelanggan, kami akan melakukan pemasaran melalui media sosial, yaitu berupa Instagram dan juga WhatsApp. Kemudian bentuk dari pemasarannya tersebut itu berupa penyebaran pamflet serta pemasaran langsung, seperti face to face dan penyebaran brosur. Selain itu, kami juga akan rutin mengadakan promo yang sangat menggiurkan bagi pelanggan supaya pelanggan puas membeli produk kami. Selanjutnya ada pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha ke depannya diharapkan dapat membuat inovasi produk yang lebih baik dari segi varian rasa yang lebih banyak, serta membuat pengembangan produk dari segi kualitas bentuk yang lebih menarik. Apabila usaha yang dijalankan berkembang pesat, maka kami akan membuat cabang baru agar memudahkan jumlah produksi yang lebih banyak. Oke, terima kasih banyak. Untuk langkah usaha produksi dan analisis usaha,
akan disampaikan langsung oleh Mas Raffi Pratama. Silahkan. Oke, selanjutnya ada langkah produksi. Seperti biasa kita kan seperti ini program mahasiswa Briorsa kita membuat proposal. Nah, di proposal itu juga ada rincian modal, rincian anggaran yang kita ajukan. Nah, setelah modal cair, kita akan menyusun tempat usaha. Tempat usaha yang akan kita laksanakan itu ada di lokasinya di Karangwangkal, di depan rumah saya, yaitu Jalan Dr. Suparno nomor 67 RT 3 RW 1. Itu tempatnya cukup strategis karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang bolak-balik lewat situ. Jadi kita menentukan tempat yang ada di situ. Lalu ada persiapan tempat usaha, kita akan menggunakan gerobak. Gerobaknya itu gerobak besi agar awet juga, tahan juga dari cuaca, matahari, juga yang jelas aman dan nyaman untuk berusaha. Selanjutnya ada pembelajaran bahan baku. Nah, ada beberapa bahan baku yang kita belanjakan besok, yaitu seperti kita tahu, yaitu yang pertama adalah mendoan, lalu ada muncang atau cabai rawit, lalu ada bawang putih, bawang merah, dan berbagai macam bahan-bahan lainnya yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya ada penyebaran pamflet usaha. Nah, penyebaran pamflet ini akan kita lakukan melalui Instagram dan juga WhatsApp, story WhatsApp begitu, dan juga ke grup-grup WA juga, sehingga penyebarannya bukan hanya online tapi juga ada yang offline, yaitu kita memasang brosur-brosur yang disebarkan ke lingkup wilayah Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini di sini ada pre-order. Di sini kami menerapkan sistem pembelajaran dengan cara pre-order, yaitu dipesan dulu lalu dibeli, sehingga kita sudah tahu berapa target yang mendoan yang akan kita buat, lalu target pendoan yang akan kita jual, sehingga model yang kami gunakan itu tidak eman-eman gitu. Eman-eman itu apa ya? Tidak rugi gitu. Sehingga kita tahu keuntungannya berapa, model yang kita gunakan berapa. Sehingga dengan sistem pre-order ini kita akan selalu mendapatkan keuntungan. Lalu ada produksi dan pembuatan produk. Produksi pembuatan produk ini akan kita lakukan di rumah, yaitu di rumah aku sendiri, di dapur, karena di rumah pasti ada dapur ya. Terus dibuat di situ. Kemungkinan untuk pelaksanaannya itu 1 hari bisa sampai 30 mendoan, itu maksimal biasanya. Lalu pemasaran. Nah, pemasaran ini kita mengantar. Ada Mas Hamid ya, Mit, untuk mengantar siap lewat Betul, siap sekali. ya, lewat Gojeknya ya, ojek summit seperti itu. Lalu untuk evaluasi usaha. Nah, evaluasi usaha ini kita lakukan berdasarkan hasil rincian kita mulai dari awal kita produksi sampai kita mendapatkan suatu keuntungan, sehingga beberapa miskomunikasi atau beberapa masalah bisa kita atasi atau evaluasi, sehingga di produksi kedepannya tidak ada yang terulangi lagi gitu. Nah, ini untuk analisis usahanya ada beberapa, mulai dari alat-alat besar hingga bahan-bahan seperti kompor, wajan, capitan, kuas bakar, saringan, jasa kerja, regulator, dan sebagainya. Untuk totalnya kita menghabiskan dana sebesar 1.043.000, sehingga dalam berusaha mendoan bakar ini tidak terlalu boros karena tidak perlu banyak yang harus digunakan alat-alatnya, bahkan mencarinya pun mudah di Purwokerto ini. Lalu untuk biaya variabelnya atau bahan-bahannya kita ada cukup banyak. Ada beberapa saus yang kita gunakan, ada saus pedas, saus tiram, saus hot lava, dan saus bulgogi. Ini kita seperti judul kita ya, inovasi mendoan bakar dengan berbagai macam rasa. Lalu ada mendoan yang kita beli itu sekitar 700 unit. Nah, ini dijual dalam kurun waktu 4-5 bulan. Semoga bisa terlaksana semuanya. Untuk biaya variabel kita menghabiskan dana sebesar 1.938.500. Oke, ini adalah total usaha, total modal yang kita butuhkan, sehingga totalnya itu sekitar 3 juta kurang lebih. Lalu untuk sumber modalnya kita berasal dari proposal itu sendiri, sehingga kita sebagai mahasiswa ya, jadi membutuhkan modal dari proposal itu sendiri. Nah, ini untuk pemasukannya seperti yang kita ketahui bahwa yang dijual itu ada 700, yaitu dengan proporsi seperti ini. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, untuk keuntungannya itu sekitar total 4.400.000
Rp425.000. Lalu ada pemasukan biaya jasa juga, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu ada effortnya atau ada benefitnya seperti itu. Untuk total pemasukan bertambah menjadi Rp4.625.000. Lalu dikurangi dengan total modal tadi, sehingga keuntungan yang kita dapatkan itu sekitar Rp1.843.500. Nah, ini untuk rincian penjualannya atau payback periodnya, yaitu omsetnya 1 bulan itu terjual 250 makanan. Seperti itu untuk analisis usaha dan langkah-langkah produksi. Untuk jadwal kegiatan usaha, kita mulai dari bulan pertama, yaitu penyusunan proposal, lalu koordinasi yang dilakukan tiap bulan, lalu ada persiapan juga yang dilakukan tiap bulan untuk tiap pre-order, lalu produksi yang kita akan laksanakan selama 1, 2, 3, 4 bulan full, lalu ada penyusunan laporan dan evaluasi, seperti itu. Oke, ini adalah contoh-contoh dari mendoan bakar. Bisa dilihat menarik untuk disantap ya, karena mendoan bakar ini memiliki aroma yang khas, aroma yang rasa yang mantap sekali. Terus juga kita dalam membuatnya tidak terlalu banyak minyak karena kita membakarnya tanpa minyak, alias mendoannya itu memang sudah ada minyaknya. Jadi kita meminimalisir penggunaan minyak. Lalu untuk mendoannya kita digoreng dulu, lalu dibakar menggunakan bumbu racikan yang sudah kita bakar. Nah, ini ada beberapa, karena saya sebelumnya sudah pernah berjualan, itu mendoan bakar, tapi hanya tim individu, sehingga saya buat proposal agar menjadi benar-benar usaha yang bersebuah tim gitu. Ini adalah beberapa teman-teman saya yang membuat, bahkan ada Iqbal yang ikut membeli produk saya gitu. Oke, mungkin sudah, terima kasih dari saya. Mungkin kayak gitu terkait analisis inovasi mendoan bakar. Ya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Raffi yang telah menyampaikan secara jelas sekali ya mengenai alurnya, mengenai analisis ekonominya. Ternyata kalau misalnya kita diseriuskan untuk berjualan mendoan bakar berbagai varian rasa ini, sudah jelas ya keuntungannya tadi sudah jelas di analisis ekonomi. Mungkin hanya seperti itu sih untuk presentasi kali ini. Mungkin kami dari kelompok apa ya namanya? Kelompok mendoan mungkin ya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.